Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan melakukan penarikan energi ya dari zodiak Taurus ya, yang dimana saya ambil tema ya, kalian ya, dalam kehidupan kalian. Saya tadi sudah menarik energinya dan sudah saya masukkan ya. Yang jelas sekali lagi saya mengambil tema perjalanan hidup kalian ya. Nanti akan ada 4 fase perjalanan hidup ya. Ada di maksud saya itu fase kartu perjalanan hidup kalian di kartu pertama ya, fase perjalanan hidup kalian di kartu kedua, fase perjalanan hidup kalian di kartu ketiga, dan fase perjalanan hidup di kartu keempat. Dan semuanya itu tidak sama ya. Nanti kalian akan bisa merasakan kalian itu masuk perjalanan hidup di fase kartu yang nomor berapa, apakah di bagian nomor 1, apakah bagian nomor 2, apakah bagian nomor 3, apakah bagian nomor 4 ya. Itu yang akan kalian rasakan ya. Nah, bisa saja itu terjadi di sekarang ya, di bulan Juni ini. Jikapun itu belum terjadi, mungkin akan terjadi di bulan Juli sampai minggu pertama ya, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya sobatnya. Oke ya, saya shuffle dulu ya, nanti sambil saya jelaskan ya untuk zodiak Taurus ya. Bismillah. Oke. Sudah ada 4 kartu ya. Oke, sekali lagi ya, semoga bisa ditangkap apa maksud saya ya. Nanti ya energi kalian itu masuk di fase perjalanan hidup di kartu nomor berapa. Ini kartu nomor 2 ya, ini kartu nomor 3, ini kartu ini kartu nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4 ya. Kira-kira energi kalian ketarik masuk yang perjalanan hidup di fase kartu nomor berapa ya. Itu akan bisa kalian rasakan sendiri ya. Itu bisa berlaku mungkin setelah saya baca ya, itu bisa terjadi apa yang sudah kalian rasakan di bulan Juni ini, atau jikapun belum terjadi kelihatannya nanti di bulan Juli sampai minggu pertama, kira-kira seperti itu ya sobatnya. Oke ya, bisa ditangkap ya. Jadi fase perjalanan hidup kalian di kartu pertama sampai kartu keempat ini tidak sama ya, berbeda-beda ya, karena Gemini itu banyak ya, tidak dipunyai 1-2 orang ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira nanti semoga akan bisa resonate dan kalian masuk di perjalanan hidup yang nomor berapa, atau nomor 1K, nomor 2K, nomor 3K, atau nomor 4K, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya buka untuk zodiak Gemini, silakan berkumpul ya. Saya akan tarik energi kalian untuk masuk di kartu perjalanan hidup di fase yang pertama ya. Oke ya, tadi sudah saya tarik ya. Sekarang saya buka ya untuk Gemini ya, yang berada yang sudah masuk energinya di perjalanan hidup fase kartu pertama. Di sini kartu utama ada 3 pedang menusuk hati, dan kartu confirm ada 6 ya, ada 6 cups ya. Oke, saya akan bacakan ya untuk zodiak Gemini yang energinya ketarik kehidupan kalian ya di fase kartu yang pertama ya. Ini sekali lagi beda-beda ya, tidak sama ya, maksudnya tidak ada hubungannya, beda-beda. Oke ya, ini untuk Gemini sekali lagi yang energinya sudah masuk tertangkap di perjalanan hidup kartu fase pertama ya. Ini ada 3 pedang ya menusuk hati ya. Di sini saya melihat Taurus ya, maaf ya tadi saya salah ucap, mohon maaf ya. Ini untuk Taurus ya, bukan untuk Gemini, soalnya tadi Gemini, maaf ya. Sekali lagi ini buat zodiak Taurus ya. Di sini zodiak Taurus ya, untuk fase yang pertama ini ada kartu utama ada 3 pedang menusuk hati. Kalau saya lihat ini yang kalian yang tertangkap
energinya masuk di perjalanan hidup fase kartu pertama, kelihatannya akan adanya suatu banyak beban ya di sini Taurus ya. Bisa juga asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan di sini ya, komplit ya. Artinya apa? Artinya di sini terlihat seorang Taurus ini kelihatannya mempunyai tekanan batin ya, mempunyai konflik batin yang harus diselesaikan ya. Kalau saya melihat ini akan ada beberapa masalah ya, mungkin di keluarga kalian ya, adanya ribut ya, bisa di pertemanan kalian ya, bisa di lingkup ya seputar rumah kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Bisa dengan tetangga juga ya, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas di sini seorang Taurus ini kelihatannya hatinya ada suatu amarah ya, ada suatu luka, ada suatu kekecewaan dan memendam, istilahnya ngempet ya, memendam rasa kekecewaan di sini ya. Sehingga kalau saya lihat ya, saya terawang itu kelihatannya Taurus ini akan banyak merenung dia ya, akan adanya suatu istilahnya merenung, menyendiri ya, karena adanya suatu beban hidup yang menimpa Taurus ya, kira-kira seperti itu. Di sini Taurus disarankan harus kuat ya. Saya yakin harus kuat ya, karena di sini nantinya Taurus saya melihat akan adanya suatu perubahan-perubahannya. Mungkin dengan berjalannya waktu ya, di sini akan kelihatannya Taurus akan bangkit ya di sini ya, akan menghapus semua air mata ya, bisa dikatakan seperti itu ya, akan bisa menghapus semua luka dalam hati ya, entah seputar asmaranya ya. Bisa saja ini asmaranya ini tersakiti karena adanya orang ketiga ya, bisa saja adanya suatu selingkuh ya, bisa saja seperti itu. Dan bisa saja ini istilahnya, jika pun kalian bekerja ataupun berkarya, di sini ada sedikit halangan, sedikit konflik di masalah pekerjaan kalian ya, sehingga membuat sakit hati kalian, sehingga membuat rasa kecewa dan memendam rasa yang tidak nyaman dalam hati ya. Bisa saja Taurus ini ditinggalkan ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini saya melihat penuh luka, penuh kesedihan yang mendalam di sini ya untuk Taurus ya. Yang jelas beban batin ya, beban hati ya. Dan saya juga melihat di sini adanya faktor keuangan juga ya, di mana Taurus ini kelihatannya akan sedikit tertekan masalah keuangannya. Mungkin dia apa yang dia inginkan kelihatannya tidak bisa tercapai ya, karena terhalang adanya keuangan yang belum bisa memadai, belum bisa memenuhi syarat, kira-kira seperti itu ya. Di sini sekali lagi adanya kuat ya, beban yang saya rasakan beban batin ya yang teramat dalam ya. Tetapi saran saya tetap harus semangat ya. Oke ya, di kartu confirm ya ada 6 cups ya, dalamnya ada bunga ya. Di sini saya juga melihat ya ada sebagian dari Taurus ini yang akan bangkit ya dari segala kekecewaan hati, dari segala tekanan batin ya. Di sini kelihatannya Taurus menemukan titik fokus ya, di mana menemukan kebahagiaan hati. Di sini terlihat adanya kesenangan, mungkin bisa saja kalian teman lama ya ketemu kalian, akhirnya kalian di sini bersenang-senang dan akhirnya bertukar pendapat mungkin ya. Terus kalian di sini menemukan ide ya, menemukan ide bagaimana untuk perbaikan hidup ya, entah itu masalah asmara, entah itu masalah pekerjaan, keuangan dan kesehatan. Yang jelas di sini dengan adanya pertemuan ya, kemungkinan besar saya melihat di sini nantinya kalian akan bisa mendapatkan ide ataupun solusi dari pertemuan kalian. Di sini kelihatannya akan penuh rasa kebahagiaan ya, akan penuh rasa tertawa lepas di sini ya, kelihatannya seperti itu. Dan di sini juga saya melihat sebagian besar juga zodiak Taurus ada yang sudah istilahnya menunjukkan ya, ini loh pencapaian saya, ini loh karir saya, seperti itu. Biarpun tidak ditunjukkan secara langsung, secara bahasa tubuh, di sini Taurus penuh dengan percaya diri ya. Di kartu confirm mengatakan seperti itu ya. Penuh percaya diri, adanya suatu kepercayaan diri, dan itu akan menunjukkan di bahasa tubuh ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini kelihatannya Taurus mencapai suatu hasil yang bahagia, biarpun penuh liku-liku dan penuh sakit hati, penuh tekanan batin. Di sini katanya sedikit demi sedikit ya akan istilahnya akan sirna, akan terobati, kira-kira seperti itu ya. Bagus ya, di sini kalian menemukan apa yang kalian harapkan ya. Bisa saja terjadi saat ini ya, bisa saja belum terjadi, ataupun akan terjadi di bulan Juli sampai minggu pertama ya, yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya. Bagus ya ini ya, ini tetap dijaga ya untuk seorang Taurus ya. Seorang zodiak Taurus ini tetap dijaga, apapun itu tetap dikondisikan ya.
Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi ya, saya mohon maaf jika pun saya ada kesalahan mengucap. Ini kan untuk zodiak Taurus. Ketika saya mungkin mengucap zodiak Gemini ataupun Leo, mohon dimaafkan ya. Karena saya fokusnya itu saya terpecah karena saya sedikit istilahnya nerawang ya, sambil saya baca sambil saya nerawang, jadi konsentrasi saya terpecah dua ya, kira-kira seperti itu ya. Mohon dimaklumi ya, sekali lagi ya jika saya ada kesalahan mengatakan zodiak ya. Yang jelas ini untuk Taurus ya. Oke ya, untuk yang ketarik di kartu pertama sudah ya. Sekarang saya coba baca untuk yang ketarik di kartu kedua ya, energi kalian ya di perjalanan hidup kartu kedua. Di sini ada 7 ya, ada 7 koin, sama kartu konfirmnya ada Knight of Cup ya. Di sini kelihatannya Taurus yang masuk, yang tertangkap di perjalanan kalian di fase kartu kedua ini, kelihatannya keuangan kalian sedang nipis ya. Dimana di sini kalian membutuhkan support ya, membutuhkan ide-ide ya. Di sini kelihatannya terlihat lingkungan Taurus ya. Di lingkungan Taurus ini kelihatannya sedikit yang mensupport ya, kira-kira seperti itu. Di sini saya juga melihat adanya suatu kekecewaan juga ya. Mungkin adanya suatu pemikiran ya, Taurus kecewa, terus banyak mikir, banyak beban hati juga karena memikirkan keekonomian, bagaimana bisa kondusif, bagaimana bisa stabil. Dan di sini kelihatannya di sini kelihatannya Taurus ya. Kelihatannya Taurus ini berjuang kuat ya. Berjuang kuat, intinya perjuangan yang keras ya. Bisa saja siang malam ya, diibaratkan seperti itu ya, tidak mengenal lelah ya. Seorang Taurus ini ingin memperbaiki ekonomi ya, karena di sini terlihat keuangan kalian bakal nipis ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap diwaspadai ya. Di sini saya melihat juga ide-ide ataupun solusi itu Taurus punya di sini ya. Itu harus kalian jalankan ya. Karena saya merasakan energinya kalian punya untuk maju, untuk bagaimana cara memperbaiki, menutup istilahnya kebocoran-kebocoran masalah keuangan. Di sini kalian mampu ya. Kalian sudah ada ide untuk mungkin mengembangkan sesuatu usaha ataupun mencari ide lain yang berhubungan dengan pemasukan keuangan kalian. Di sini saya melihat seperti itu, menangkap energi seperti itu, adanya suatu kemauan dan perjuangannya. Oke ya, di kartu kedua ada Knight of Cup ya, ada prajurit naik kuda ya. Di sini zodiak Taurus ini kelihatannya sudah mempunyai pegangan ya. Kalau saya lihat sebagian dari zodiak Taurus ini sudah mempunyai pegangan pekerjaan. Di sini jangan stuck ya. Kalau bisa kembangkan ya, biarpun itu lambat tidak masalah. Yang penting kalian ada usaha untuk mengembangkan, jangan stuck, jangan berhenti ya. Itu kalian perjuangkan, kalian jalankan ya, dan kalian jaga, kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas berpengaruh sama keuangannya. Ketika kalian sudah mempunyai usaha dan itu stuck, tidak ada kemauan yang keras mau bangkit, ini nanti keuangan kalian kecil ya. Seperti yang saya katakan di kartu utama, keuangan kalian di sini terlihatnya nipis gitu loh, pas-pasan, bisa dikatakan seperti itu. Di sini Knight of Cup ini kan satria, kalian harus mempunyai jiwa satria, harus mempunyai jiwa semangat. Saya yakin Taurus mempunyai jiwa itu, karena di sini tergambar istilahnya seorang satria. Itu artinya Taurus ini sudah ada memiliki jiwa satria untuk istilahnya berjuang ya, bertempur dalam menghadapi kehidupan yang kalian capai. Kelihatannya ini juga masalah pekerjaannya, itu yang menjadi titik fokus kalian, masalah pekerjaan ya. Di sini ya, di sini energinya Taurus kuat ya untuk beberapa tindakan yang akan dikerjakan, yang akan dilalui, biarpun di sini terlihat tidak mudah ya. Sekali lagi tidak mudah, perjuangan keras kalian, liku-liku keras kalian, saya merasakan di sini ya. Adanya suatu beban juga di sini ya. Mungkin adanya suatu kebingungan, lari ke sana, lari ke sini ya, untuk bisa menyetabilkan bagaimana keuangan kalian bisa stabil dan kehidupan kalian bisa bisa terpenuhi lah ya, minim bisa tercukupi lah, kira-kira seperti itu ya. Saya di sini juga melihat adanya suatu pengorbanan ya, mungkin bisa dikatakan pengorbanan batin di sini ya. Kelihatannya ya banyak batin kalian yang berkorban di sini, artinya banyak kesedihan karena mungkin kalian menghadapi liku-liku yang memang begitu sangat sangat berliku ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap di sini ya, Leo harus waspada. Kelihatannya di sini Taurus ya Allah, kelihatannya di sini seorang zodiak Taurus ini semakannya kuat dan akan sukses ya, kira-kira seperti itu ya. Akan menemui jalan ya, minim menemui jalan solusi untuk membackup ya kekurangan-kekurangan kalian dalam hidup. Saya melihatnya seperti itu ya. Oke ya,
untuk yang ketarik di perjalanan fase kartu kedua sudah ya. Saya akan lanjut untuk zodiak Taurus, energinya yang ketarik di perjalanan fase kartu ketiga ada apa ya. Ini kartu utama ada Ace of Pentacles, kartu confirm ada 9 koin. Bagus ini ya. Ini untuk yang ketarik di perjalanan kartu fase ketiga ini, kelihatannya keuangan kalian ini cukup bagus ya kelihatannya ya. Mungkin dari beberapa Taurus di sini apa ya, terkecukupi ya di sini ya. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keniatan ya, yang sudah berada di pikiran ini itu kelihatannya tercapai ya. Mungkin kalian bisa membeli barang-barang yang kalian inginkan, membeli kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan. Di sini saya melihat kalian mampu ya, karena di sini saya juga melihat itu adanya suatu energi keuangan kalian yang cukup bagus ya, untuk di fase perjalanan yang ketiga yang ketarik ya, di fase perjalanan hidup kalian di kartu ketiga ini bagus ini ya keuangannya. Oke ya, ini di kartu confirm juga menandakan bagus juga ya, ada 9 koin ya, sama burung hinggap di tangannya. Artinya apa? Artinya di sini saya melihat perjuangan Leo itu untuk benar-benar apa ya, menyetabilkan ya, untuk memperbesar masalah keuangan di sini kuat ya. Kalian bekerja siang malam ya, kalian ibaratnya tuh keinginannya kuat ya. Mungkin kalau kalian berumah tangga ini bisa dikatakan bertanggung jawab, sehingga kalian membara semangatnya untuk bekerja, tidak bermalas-malasan. Di sini kuat, dan di sini bakal juga akan menemukan sebuah panen ya. Ketika kalian bekerja keras itu ibaratnya kalian nandur dulu ya, menanam dulu ibaratnya. Nanti di sini kalian akan panen ya, akan menuai hasilnya. Di sini bagus ya. Kartu utama ada Ace of Pentacles dan kartu confirm ada 9 koin, yang artinya di sini imbang. Di sini kalian menanam, di sini kalian akan panen ya. Bisa juga kalian rasakan di bulan Juni ini, ataupun sudah bisa kalian rasakan. Jikapun belum, itu kemungkinan besar akan kalian rasakan di bulan Juli sampai minggu pertama ya, perjalanan yang saya bicarakan ini ya. Sama ya, mulai kartu pertama, kedua, dan ketiga. Jikapun belum dirasakan, itu kemungkinan besar akan kalian rasakan masuk antara bulan Juli sampai minggu pertama batasnya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini kartu confirmnya juga terlihat bagus ya, penuh kegembiraan ya. Kalau saya lihat ini Taurus ini apa ya, istilahnya penuh kegembiraan, penuh apa ya, rekreasi juga ya di sini ya, karena keuangan memadai. Jadi keinginan kuat zodiak Taurus ini ya, keinginan kuat zodiak Taurus ini penuh apa ya, penuh untuk hiburan, penuh untuk rileks, penuh untuk rekreasi, karena di sini kelihatan uangnya memadai gitu loh. Bagus ya untuk Taurus yang apa, yang energinya ketarik di kehidupan fase kartu keempat ini. Bagus ya, ini segala rintangan sudah kalian hadapi. Intinya di sini kalian tinggal memanen ya. Seseorang yang jauh dari kalian, seseorang yang meremehkan kalian dulu, kelihatannya ini akan apa ya, bisa dikatakan akan kecewa sendiri ya. Biarpun di sini kalian juga merasa ada yang kurang senang sama kalian, akhirnya dia berbalik arah menyenangi kalian ya. Dia mungkin apa ya, istilahnya kagum ataupun merasa kok bisa ya Taurus seperti ini ya, padahal dulu tidak bisa. Itu yang ada di gambarannya seperti itu, yang kalau di terawangan saya seperti itu. Dia akan salut dan akan bangga sama kalian, berbalik arah ya. Oke ya, ini bagus ya. Saya juga di sini melihat apa ya, ketika kalian mungkin ada yang kontrak ya, tempat tinggalnya ya, di sini kelihatannya akan apa ya, akan bisa menemui kelancaran juga ya, untuk bisa membayar kontrakan ataupun kos-kosan ya. Kelihatannya juga di sini kalian mempunyai pikiran untuk bisa memiliki rumah sendiri. Itu yang bagi belum mempunyai rumah sendiri, kira-kira seperti itu. Di sini keinginan kalian kuat, saya rasakannya, untuk bisa memiliki apa yang kalian inginkan demi langkah hidup yang baik, istilahnya yang sederhana, kira-kira seperti itu ya. Di sini kuat keinginan kalian seperti itu. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya tangkap ya. Sekarang saya baca untuk yang ketarik di fase kedua ya. Fase keempat ya. Ini Taurus ini ada Pack of Pentacles sama The Sun ya. Di sini kelihatannya Taurus ini mau adanya suatu perjuangan ya. Bagaimana cara melihat perkembangan pekerjaan, di sini kuat ya Taurus ya. Akan larinya ke sana, dan di sini mau juga apa ya, biarpun liku-liku tajam, di sini mau adanya perkembangan dan mau adanya suatu keuangan yang kuat di sini ya. Di kartu The Sun ya, kartu confirm mengatakan The Sun. Di sini pada akhirnya nanti kalian akan menemukan sebuah kesuburan
dengan perjuangan keras kalian di sini akan menemukan sebuah kesuburan, keinginan ya. Mungkin kalau kalian menjalankan asmara itu akan berhasil ya. Ketika kalian menjalankan aktivitas atau pekerjaan di sini akan berhasil, adanya perkembangan, pertumbuhan yang kuat. Juga saya melihat di sini nanti akan adanya suatu kabar baik, juga mungkin kalian akan adanya bepergian ya. Bisa bersama keluarga, bisa intinya rekreasi. Karena dengan keberhasilan kalian ya, adanya suatu gambaran di sini ya, adanya suatu gambaran kalian ingin memajukan bisnis ataupun kalian ingin bagaimana cara menyetabilkan kondisi keuangan. Di sini kalian berhasil ya. Kalian berhasil di sini terbukti adanya desun, adanya keberhasilan di mana pemikiran kalian, ide kalian itu akan terbayar ya di kartu desun ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bagus ya untuk yang tertangkap juga energinya masuk ke perjalanan hidup kalian di fase kartu yang nomor 4 untuk Taurus ya. Bagus ya di sini juga banyak liku-liku ya, tidak mudah ya untuk mengembangkan ini, menguras pikiran ini ya Leo ya. Maaf Taurus ya. Dari tadi saya keceplosan Leo saja. Ini Taurus ini penuh menguras pemikiran di sini ya, juga tenaga ya. Maka itu terbayarkan di sini, akan menemukan perkembangan kebahagiaan ya. Asmaranya mungkin makin bahagia, kehidupannya makin bahagia, ekonominya juga bagus, kira-kira seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan saya. Semoga apapun itu yang terbaca ya untuk perjalanan di fase kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan hati-hati kita agar melangkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Apapun itu kita harus selalu berpikir positif thinking dan ada niat yang baik. Ketika kita berpikir positif thinking, ada niat yang baik, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi di kehidupan kalian. Sekali lagi ini juga bersifat prediksi, bisa juga sekarang kalian alami yang saya bacakan tadi, bisa juga belum kalian alami tetapi menunggu waktu sampai Juli sampai minggu pertama itu akan habis ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, saya Dani Kasyaf ya. Jika pun ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.